Oke, ya Rangga, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, iya Pak. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita awali dengan sama-sama membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai berdoa dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih, Rangga. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Ya, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali rasanya di hari Rabu yang cerah ini Bapak bisa kembali bertemu kalian anak-anak tercinta. Selamat datang kembali pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Semoga kalian nggak bosan ya belajar materi ini sampai nanti akhir semester. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin melakukan absensi terlebih dahulu ya. Teknisnya nanti Bapak panggil satu persatu, jadi kalian tinggal menyebutkan hadir atau tidaknya seperti itu. Oke, Bapak mulai ya. Yang pertama, Nadira Arifia Harimawan. Hadir, Pak. Nadira. Baik, terima kasih Nadira. Selanjutnya ada Cindy Sri Meidina. Hadir, Pak. Cindy. Selanjutnya ada Johannes Alexander. Hadir, Pak. Johannes. Selanjutnya ada Rangga Arya Nugraha. Rangga. Iya, Pak. Hadir, Pak. Rangga, ya. Selanjutnya ada Fiona Rosen. Iya, Bapak hadir. Sebelumnya mohon maaf mau Pak karena jaringannya kurang stabil. Oh iya, Bapak Fiona ya. Luar biasa ya, sudah mengusahakan hadir walaupun ya namanya juga online ya banyak kendala gitu terutama dari masalah jaringan. Adalah apa ya? Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita lakukan meditasi terlebih dahulu ya untuk menenangkan alam pikiran kita. Semoga terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak konsentrasi kalian dalam mengikuti pelajaran ini gitu ya. Seperti biasa juga ya, Bapak yang memberikan instruksi, jadi kalian tinggal mengikutinya saja. Instruksinya cukup sederhana, jadi hanya tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Oke, jadi Bapak kasih contoh ya seperti ini, tarik nafas, tahan, hembuskan secara perlahan. Oke, seperti itu ya. Siap ya? Kita mulai ya. Oke, kita mulai saja. Oke, siap-siap. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan secara perlahan. Oke. Sekali lagi ya. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan secara perlahan. Seperti itu. Terakhir ya. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan secara perlahan. Nah, anak-anak, semoga kalian bisa fokus ya di pelajaran ini. Jadi biasanya mah setelah meditasi mah langsung ya, banyak basa-basi lagi gitu ya. Ya langsung ke material saja. Maka dari itu Bapak mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalau melihat di RPP itu hari ini adalah pembelajaran mengenai rutin. Tapi sebelum jauh Bapak menjelaskan, Bapak ingin dengar pendapat kalian dulu nih mengenai apa itu rutin. Oke, ya, karena kalau biasanya kalau disuruh mengajukan mah agak susah ya, pada gak mau. Kalau gitu mah Bapak tunjuk saja ya. Siapa nih? Nadira. Nadira silahkan. Apa itu rutin menurut Nadira?
Kalau sepaham Nadira mah, routing itu adalah proses untuk menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket, Pak. Oke, nice Nadira. Ya, selanjutnya dari yang lain coba karena tadi perempuan ya. Mungkin sekarang Bapak ingin dengar itu suara dari laki-lakinya. Di sini Bapak akan pilih Johannes. Silahkan Johannes, apa itu routing? Johannes. Nah, baik Pak. Jadi dari apa yang pernah saya pelajari sebelumnya, routing itu adalah proses pemindahan paket dari sumber ke destinasinya, Pak. Ya, bagus sekali ya Johannes. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh kedua teman-teman kalian tentang apa itu routing. Nah, bisa kita simpulkan bahwa routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan kepada router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router yang lain. Seperti itu ya. Nah, barusan Bapak juga udah mention ya yang namanya istilah statis dan dinamis. Maka dari itu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan cara kerja routing. Sebenarnya Bapak bisa saja ya meminta pendapat kalian, terus menyuruh kalian untuk mencari materi sendiri ya. Tapi gimana ya, Bapak malu bantu ya, harus makan gaji utama ya, karena udah ngajar gitu, cuma bukan apa yang kalian berikan ke Bapak. Nah, kalau itu sekarang mah biarlah Bapak yang menjelaskan tentang materi yang akan diberikan. Nah, langsung saja kita mulai pemateriannya. Bapak share screen ya. Oke, jadi di sini udah muncul ya PPT yang Bapak bikin ya, dan akan dijelaskan kepada kalian gitu mengenai routing itu. Nah, di sini udah ada PPT-nya dan sekarang langsung aja Bapak jelasin tentang apa itu routing. Nah, tapi sebelumnya kalian udah pada tahu belum sebetulnya eh, routing itu bagaimana ya? Dari pertemuan minggu kemarin Bapak ngebahas tentang routing. Tapi kalian tahu gak sih gitu routing tuh gitu apa gitu. Nah, di sini Bapak mau coba nunjukin dulu ya routing itu bagaimana. Bukan routing sih, karena routing itu kan diambil dari bahasa Inggris ya, yang berarti kalau akhirannya ing mah berarti kata kerja. Nah, berarti ada kata bendanya ya. Benda ada router gitu, diambil ada kata router ya. Jadi routing itu diambil kata router, yang bendanya tuh adalah router. Bentar, sebentar. Di sini Bapak mau tunjukin dulu ya apa itu router itu bagaimana ya. Bentar ya. Coba kita lihat router. Bisi ya kalian nggak tahu gitu yang mana sih yang bagaimana sih router itu. Nah, nah di sini bisa kalian lihat ya, router tuh yang ada tanduknya gitu. Nah, kalau kalian bisa biasa lihat di tempat-tempat wifi, di kafe-kafe atau di tempat umum, di rumah sakit, di halte bis, ada yang kayak gini. Nah, ini tuh yang namanya router gitu ya. Nah, router ini macam-macam ya. Macam-macam bentuk, macam-macam juga apa ya? eh jenisnya gitu, tergantung provider mana gitu yang menyediakan router ini. Nah, di sini bentar Bapak lihat, di sini tuh ada nah di sini ada router dari TP ya, dari merek TP. Nah, ini perusahaan yang ngeluarinnya TV gitu. Ada juga Mikrotik, ada Tenda, ada banyak lah. Nah, ini juga ada apa, Huawei, banyak lah ya bentuknya router itu. Nah, jadi jangan aneh ya kalian belajar routing itu materi routing tapi gak tahu itu router itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, kalian bisa, jadi nanti kalau ke tempat umum nah lihat yang kayak gitu ya udah tahu ya, oh ini teh router gitu ya. Jadi sebagai anak TKJ mah harus tahu router atuh ya, masa gak tahu atuh. Nah, jadi kayak gini ya, udah meren ya, udah tahu meren ya.
ini apa namanya router tuh yang kayak gimana. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau udah tahu mah langsung aja tuh ya balik lagi ke materi gitu ya. Di sini Bapak udah bikin PPT ya, capek-capek masa gak disampaikan gitu ya. Mari kita mulai saja tuh ya. Bentar, biar lebih keren. Bapak slideshow. Nah, di sini ada routing. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, routing itu diambil dari bahasa Inggris ya, yang artinya eh, apa ya? Mengkonfigurasi router. Nah, jadi router, pengertian router itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan yang lainnya. Nah, proses pengiriman data tersebut yang dinamakan dengan routing. Jadi, kenapa namanya routing? Karena alat yang dikonfigurasinya juga namanya router ya. Kalau alat yang dikonfigurasinya typing nggak gitu nggak gitu konsepnya, tapi seperti itulah ya. Nah, next slide. Nah, pengertian routing. Nah, routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router yang lain. Nah, di sini seorang administrator tuh memilih suatu protokol router berdasarkan dengan keadaan topologi jaringannya. Nah, jadi jenis routing yang digunakan gitu bisa ditentukan berdasarkan dengan topologi jaringannya. Nah, kemarin kita juga udah belajar ya, topologi jaringan tuh ada beberapa macam. Ada topologi ring, ada topologi apalagi mesh, ada topologi bus, topologi apalagi topologi tree dan yang lainnya gitu. Nah, misalnya beberapa ukuran dari jaringan, bandwidth yang tersedia, proses power dalam router, merek dan model dari router, dan protokol yang digunakan dalam jaringan. Nah, jadi proses routing ini gak sama ya. Setiap desain jaringan tuh gak menggunakan apa ya, tidak menggunakan routing yang sama gitu, skema routing yang sama. Nah, itu tuh bergantung seperti yang Bapak bilang tadi, karena routernya itu berbeda-beda ya. Jadi dari berbagai merek, jadi mereka juga memiliki apa ya, cara tersendiri untuk mengkonfigurasi atau merouting router mereka. Nah, selanjutnya routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Nah, suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Nah, agar keputusan routing tersebut benar, tentunya router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Nah, ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Seperti itu. Nah, jadi ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator itu mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju itu secara manual. Nah, jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan pada topologi. Nah, itu pada jaringan skala yang kecil ya, berdasarkan pengertiannya. Nah, untuk jaringan skala besar, jika tetap menggunakan router statis, maka routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil. Sedangkan routing dinamis biasanya diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Nah, jadi itu ya pengertian dari routing itu. Nah, tadi juga disinggung, nah routing dinamis dan routing statis. Nah, tapi sebelum jauh ke sana,
Bapak mungkin di sini lupa ya memasukkan cara kerjanya atau cara kerja routing itu seperti apa. Tapi Bapak akan jelaskan gitu ya. Jadi secara sederhana gitu cara kerja routing adalah seperti ini anak-anak. Nah, di dalam sebuah jaringan komputer ada yang namanya TCP/IP. Nah, nanti juga kalian akan belajar ya apa itu TCP/IP. Nah, tapi di sini Bapak bakal kasih tahu dulu ya. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sebuah protokol yang berfungsi sebagai alamat pengiriman paket data agar bisa sampai ke alamat yang dituju atau host tujuan. Nah, dengan begini, jika terjadi masalah saat mengirim paket data akan bisa dipecahkan dengan baik. Seperti itu anak-anak. Mohon maaf ya, Bapak agak pilek ya ini teh. Nah, selanjutnya, routing sendiri merupakan proses yang dialami data untuk mencapai tujuan di jaringan komputer. Konsep dasar routing sendiri berada di lapisan jaringan TCP/IP. Nah, jadi kalau nanti di ujian ada pertanyaan proses routing itu dilakukan di mana? Nah, proses routing ini dilakukan di lapisan jaringan TCP/IP seperti itu anak-anak. Aduh, ini tuh gak enak banget ya, pilek, tapi gak apa-apa ya, lanjut aja. Nah, pada lapisan ini juga terjadi proses memberi alamat di setiap user komputer. Nah, jadi data-data yang dikirim dari perangkat itu dikirimnya dalam bentuk datagram. Nah, apa itu datagram? Yaitu paket data yang dikenal sebagai IP. Jadi secara sederhana routing ini adalah sebuah cara untuk mengirimkan IP. Nah, dari sumber ke tujuan agar terjadi sebuah jaringan internet gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya datagram tersebut memiliki alamat tujuan paket yang dikirimkan. IP atau alamat tujuan datagram ada di suatu jaringan dengan perangkat asal. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, maka data tersebut akan langsung disampaikan. Namun, jika alamat tujuan data tidak ada di jaringan yang sama, maka akan diteruskan ke router lain yang lebih cepat. Nah, seperti itu pengertian dari routing. Jadi sederhananya seperti ini ya. Routing itu adalah sebuah jalan itu. Jadi bisa diibaratkan sebuah jalan itu. Jalan ini kosong. Nah, terus ada satu perusahaan paket gitu, di sini taruhlah kita JNE. Nah, si JNE ini kan harus mengirimkan paket ya, tugasnya mengirimkan paket. Nah, terus agar si paket ini bisa terkirim tuh harus ada apa aja gitu. Yang pastinya mah harus ada alamat tujuannya ya. Benar gak? Benar dong. Jadi gak mungkin ya si paket ini gitu si JNE disuruh nganter paket tapi gak tahu tujuannya kemana. Nah, makanya gitu diperlukan sebuah alamat agar si paket ini bisa disampaikan dengan baik ke tujuannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah paket itu ada tujuannya, tentunya kan misalnya si mobil JNE ini kan ada banyak ya. Kalau di satu jalur mah bakal terjadi apa? Macet kan? Jadi penuh si jalannya kalau satu jalur doang terus. Nah, maka dari itu si routing ini bisa kita ibaratkan itu sebagai jalan gitu, jalur. Nah, bisa dibilang juga kalau kita mau ke Bandung kan gak harus lewat tol ya, bisa lewat Cibiru gitu, bisa lewat Majalaya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira anak-anak perumpamaan dari routing ini. Bisa diibaratkan sebuah jalan ya, kembali ke paket seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi itu yang JNE tadi. Nah, setelah alamatnya ada, setelah jalurnya ditentukan, misalnya paketnya mau ke Bandung tapi lewat Majalaya gitu ya. Jangan lewat Majalaya, macet ya. Misalnya lewat jalan tol itu, lewat Purbalenyi. Nah, jadi
setelah itu, nah setelah dipetakan nanti si JNE berangkat gitu. Nah si JNE itu berangkat lewat Purbalenyi ke Bandung mengirimkan paket terus sampai kepada penerima. Nah setelah nanti penerima teh kan si pengirim teh perlu apa ya, perlu konfirmasi gitu ya bahwa paketnya itu sudah sampai. Nah maka dari itu nanti si penerima juga bakal apa namanya eh memberikan konfirmasi gitu bahwa paket yang dikirimkan JNE ini udah diterima. Nah jadi nantinya di situ terbentuklah suatu jaringan gitu ya dari pengirim, media transmisi dan penerima. Nah jadi eh, seperti itu ya. Nah jadi sederhananya teori dasar dari apa namanya, dari routing tuh sebenarnya menggunakan teori dasar yang sama, yaitu ada sender, ada media transmitter, dan ada receiver atau penerima. Seperti itu anak-anak. Nah jadi itu tadi ya pengertian dari apa namanya, dari routing. Nah sekarang kita masuk ke jenis-jenis routing gitu. Nah di sini udah bapak ininya bapak simpen di PPT. Nah ada 3 jenis routing. Nah sebelumnya bapak ini dulu. Nah jadi ada 3 jenis routing ya. Yang pertama itu ada routing statis, ada routing default, dan routing dinamis. Nah, tadi sebenarnya di pengertian juga udah disinggung ya tentang routing statis dan routing dinamis. Nah, sekarang Bapak bakal bahas lebih jauh lagi satu persatu ya, dari mulai routing statis itu apa gitu, routing default itu apa, dan routing dinamis itu apa tentunya. Nah, gitu. Selanjutnya, yang pertama kita jelasin dulu apa itu routing statis. Nah, di sini mah secara garis besarnya ya, di PPT mah masa Bapak masukin semua. Di sini Bapak bakal jelasin lah apa itu routing statis. Nah, jadi routing statis adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Nah, tadi Bapak tekankan di kata manual. Manual itu seperti apa? Jadi manual tuh misalnya satu-satu ya sama kita gitu. Misalnya satu routing kita konfigurasi satu oleh satu administrator, misalnya sama kita gitu. Di manual gitu tanpa pakai sistem. Nah, untuk sistem nanti ya dijelasin lagi ya. Nah, routing statis jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Nah, gitu ya. Jadi karena itu manual gitu. Jadi ketika ada perubahan gitu dalam suatu jaringan, misalnya ada trouble atau masalah, jadi si administrator itu harus yang namanya men-setting ulang gitu di jaringannya, karena tidak ada sebuah sistem yang mengotomatisasi apabila terjadi masalah akan terjadi perbaikan secara otomatis. Nah, karena ini statis dan dilakukan secara manual, maka si administrator mengkonfigurasi ulang itu si routingnya. Nah, routing statik juga merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Nah, terlepas dari tadi manual ya, jadi si routing statis ini tuh paling simpel ya dalam pengkonfigurasiannya. Jadi tidak ribet lah, gak rumit gitu gimana cara ngekonfignya, karena ya dilakukannya juga secara manual seperti itu. Nah, untuk menggunakannya gitu, seorang administrator gitu harus hanya tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding saja pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi karena manual gitu, jadi seorang administrator atau si
orang yang nge-config-nya itu jadi tinggal ngisi-ngisi aja ya, udah disediain itu apa namanya tabel-tabel untuk mengkonfignya seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya penggunaan routing statis itu cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Nah, jadi untuk jaringan yang skalanya besar mah misalnya apa itu besar dan apa itu kecil, seperti ini ya anak-anak. Jadi jaringan skala kecil tuh misalnya daerah jangkauan atau device penggunanya itu kecil ya, misalnya di rumah gitu. Di rumah kan kecil ya, jadi yang menggunakan sedikit. Misalnya di rumah siapa nih, rumah Nadira gitu ada wifi. Nah, nanti di sana tuh kan itu skalanya kecil karena penggunanya atau usernya juga sedikit ya. Paling Nadira, ayah, ibu, atau adik-adik, atau kakak, atau yang lainnya. Nah, terus yang skala besar tuh yang seperti apa, Pak? Nah, skala besar tuh seperti ini. Skala besar tuh jadi seperti perkantoran gitu. Jadi seperti kita ya di sekolah ini kan besar gitu. Jadi banyak gitu usernya. Nah, kenapa tidak dianjurkan kenapa tidak dianjurkan menggunakan routing statis? Karena ya tadi routing statis itu hanya cocok digunakan untuk routing atau jaringan yang skalanya kecil gitu. Karena bisa kita lihat juga ya dari cara pengkonfigurasiannya, dari apa ya, dari kemampuan jangkauannya juga tidak memadai untuk apa namanya jaringan yang skala besar. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Nah, tadi udah disinggung-singgung. Nah, pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Jadi orang yang mengkonfignya ya. Kedua, ada router yang melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Nah, yang ketiga, ada routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Seperti itu. Nah, tentunya dari ketiga jenis tadi, ada routing statis dan routing dinamis, ada kelebihan dan kekurangannya. Eh, tadi udah disinggung ya, bahwa routing statis ini cocok digunakan untuk skala kecil tapi tidak cocok untuk digunakan di skala besar. Nah, di sini Bapak bakal sebutin juga kelebihan dari apa namanya routing statis. Nah, routing statis, kelebihannya diantaranya yaitu dapat meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Seperti itu. Jadi yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Selanjutnya, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Nah, selanjutnya, routing statis lebih aman ya. Nah, untuk yang terakhir, kelebihan dari routing statis adalah administrator bebas menentukan jalur jaringan. Jadi seperti itu ya. Karena apa namanya? Karena routing statis itu bersifat manual dan seorang administratornya itu langsung mengkonfigurasi routingnya. Jadi dia itu bebas berkreasi gitu, mau menggunakan jalur konfigurasi yang bagaimana gitu. Seperti itu anak-anak. Nah, tadi udah dijelasin kelebihannya. Nah, sekarang Bapak juga bakal jelasin apa yang namanya kekurangan dari routing statis itu sendiri. Nah, routing statis di sini kekurangannya adalah network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung gitu ya. Jadi harus ada apa ya? Harus ada notifikasi atau pemberitahuan kepada router admin bahwa ada perangkat itu yang tersambung itu kalau menggunakan routing statis gitu ya. Nah, selanjutnya
hanya untuk bisa jaringan berskala kecil. Nah, tadi udah dijelasin ya. Jadi tidak cocok untuk jaringan yang luas atau banyak penggunanya karena ya tadi konfigurasi yang sangat simpel. Jadi mungkin ya apa ya kapasitas untuk melayani penggunanya juga jadi terbatas seperti itu. Nah, selanjutnya konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Nah, ini karena apa namanya? Karena routing statis ini dilakukan secara manual gitu. Jadi kalau komputernya banyak, bisa Anda bayangkan seorang administrator harus apa namanya? Mengkonfigurasi satu persatu dari setiap routing yang ada gitu. Jadi misalnya nih, siapa nih di sini? Apa Rangga? Rangga bekerja sebagai administrator jaringan, terus menggunakan terus disuruh untuk memasang jaringan atau membangun sebuah jaringan di gedung kampus misalnya. Nah, ketika Rangga gitu dihadapkan oleh banyak routing dan Rangga di sini memilih routing statis, maka Rangga akan capek sendiri ya. Akan capek sendiri untuk apa mengkonfigurasi routingnya itu satu persatu. Nah, maka dari itu kekurangan dari routing statis itu seperti itu. Jadi tidak bisa gitu digunakan untuk jaringan yang skala besar dan konfigurasinya lebih rumit ketika routernya itu banyak seperti itu. Nah, selanjutnya membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Masih berhubungan yang tadi ya karena ini manual jadi tidak otomatis. Jadi seorang administrator tuh membutuhkan waktu untuk mengkonfig setiap routingnya ya karena apa namanya di sini kita bisa bandingkan kecepatan manusia dengan misalnya mesin itu tidak bisa ya dibandingkan gitu. Jadi untuk administrator yang menggunakan routing statis ini akan lebih lama gitu, akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pengkonfigurasiannya seperti itu. Nah, yang terakhir untuk kekurangan routing statis sendiri adalah jika ada jalur yang rusak maka jaringan akan terhenti gitu. Nah, jadi misalnya seperti ini. Jadi ketika kita membangun sebuah jaringan gitu menggunakan apa namanya? Menggunakan routing statis karena itu kan namanya statis dan manual. Jadi si apa namanya? Si jaringannya itu ditentukan oleh si apa namanya? Si administratornya itu sendiri gitu dengan skema jaringan yang apa namanya tidak memiliki backup. Jadi nanti apabila si jaringannya ini rusak, jadi otomatis ketika kita menggunakan jaringan routing statis, maka otomatis apa namanya jaringan akan terhenti apabila jalur untuk membangun jaringan itu rusak seperti itu anak-anak. Nah, jadi itu ya untuk penjelasan mengenai routing statis. Di sini juga Bapak udah tampilkan apa namanya gambaran umum gitu, gambaran umum dari routing statis. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi routing statis ini skemanya seperti ini gitu anak-anak. Nah, sebenarnya sederhana ya karena apa namanya routing statis ini digunakan untuk skala kecil saja gitu. Jadi sangat sederhana apabila menggunakan apa namanya routing statis di apa namanya itu apa namanya di jaringan yang kecil seperti itu anak-anak. Jadi bisa kita lihat skema jaringannya pun sangat sederhana ya begitu. Eh, Ya baik, jadi seperti itu ya untuk routing statis. Selanjutnya kita masuk kepada default routing atau routing default ya. Karena ini mah jarang dipakai, mungkinnya Bapak akan menjelaskannya apa namanya sedikit saja. Nah, jadi default routing ini digunakan untuk merutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk traffic internet. Jadi, routing default untuk secara aktual menggunakan format sebagai apa namanya bawaan lah ya.
jadi bawaan dalam suatu jaringan komputer. Jadi apabila si paketnya tidak memiliki tidak menemukan tujuan dari paket tersebut, maka nantinya akan diambil alih oleh default routing seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang routing dinamis gitu ya. Tadi udah dibahas mengenai routing statis dan default gitu. Nah, sekarang adalah waktunya untuk membahas routing dinamis seperti itu. Routing dinamis itu bisa dibilang kebalikannya atau bertolak belakang dengan routing statis seperti itu. Nah, routing dinamis bisa disebutkan sebagai seperti ini. Routing dinamis adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dengan router yang terhubung. Nah, apabila tadi di statis itu routingnya atau config-nya dilakukan secara manual, nah maka dengan menggunakan routing dinamis, konfigurasi jaringan itu dilakukan secara secara otomatis gitu. Jadi kita membangun sebuah sistem yang nantinya bisa mengotomatisasi jaringan dalam sebuah bangunan jaringan. Nah, selanjutnya jika ada perubahan maka administrator jaringan harus tidak harus mengsetting ulang pada jaringan gitu ya, karena ini otomatis. Jadi si jaringannya itu sudah memiliki backup yang nantinya apabila terjadi kerusakan akan otomatis menutup kerusakan tersebut dan memperbaikinya secara otomatis seperti itu. Nah, selanjutnya routing dinamis jika diartikan dinamis adalah bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi dinamis itu fleksibel gitu. Nah, jadi IP address-nya selalu berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi tidak tetap ya. Jadi misalnya sebuah IP address di router dinamis itu tidak melulu tentang 192.168.10.8, tapi bisa berubah-ubah gitu ya, karena ini routing dinamis. Kalau yang tidak berubah dan tetap itu namanya adalah routing statis seperti itu. Nah, selanjutnya routing dinamis ini kebalikannya. Tadi juga saya sudah katakan bahwa routing dinamis ini kebalikan dari routing statis yang semuanya harus dilakukan secara manual gitu. Jadi kalau routing statis dilakukan secara manual, maka routing dinamis ini kebalikannya gitu, semuanya dilakukan secara otomatis gitu oleh seorang administrator yang terlebih dahulu membangun sebuah jaringan otomatisasi pada sebuah jaringan seperti itu. Nah, selanjutnya protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Nah, jadi dalam sebuah jaringan routing dinamis, sebuah protokol atau antar protokol itu saling berkomunikasi untuk memberikan informasi antar router gitu, baik itu sumber dan maupun tujuan dari paket-paket yang dikirimkan seperti itu. Di sini selanjutnya routing dinamis juga mempelajari sendiri arah rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network yang lainnya gitu. Nah, jadi karena ini otomatisasi seperti yang sudah Bapak bilang tadi, jadi si jaringan ini mempelajari sendiri gitu paketnya ini harus diantar kemana gitu. Seperti itu. Mohon maaf ya, Bapak agak batuk gitu. Agak pilek ini. Nah, selanjutnya
untuk routing dinamis sendiri, administrator tidak bisa menentukan rute mana yang harus dilewati, melainkan semuanya sudah diset otomatis berjalan seperti itu. Nah, selanjutnya di routing dinamis ini pengisian dan pemeliharaan pada routing tabel dilakukan juga secara otomatis sehingga antar router satu dengan yang lainnya saling bertukar informasi untuk mengetahui alamat dan tujuan dan menerima tabel routing seperti yang sudah Bapak bilang tadi ya. Jadi di routing dinamis ini karena semuanya dinamis gitu, jadi semuanya dilakukan secara otomatis. Ketika ada kerusakan, maka perbaikan dilakukan secara otomatis. Ketika proses pemeliharaan pun demikian. Jadi semua proses atau semua kegiatan dalam sebuah jaringan yang menggunakan routing dinamis itu dilakukan secara otomatis seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Bapak juga akan jelaskan mengenai kelebihan routing dinamis gitu ya. Sebelum Bapak menyebutkan kekurangannya, tentunya di sini Bapak juga akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kelebihan dari routing dinamis. Nah, selanjutnya untuk kelebihan routing dinamis yang pertama adalah proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Nah, kenapa lebih cepat? Karena seorang administrator hanya perlu mengkonfig atau membangun sebuah jaringan yang bisa mengotomatisasi itu hanya di awal saja ya. Jadi hanya membangun di awal saja gitu untuk nantinya jaringan akan berjalan secara otomatis seperti itu. Untuk selanjutnya bisa digunakan untuk jaringan yang berskala besar. Nah, apabila tadi di routing statis tidak digunakan untuk secara kecil, nah maka dinamis ini kebalikannya gitu. Ini digunakan untuk jaringan yang besar. Bapak, apakah dinamis ini bisa digunakan di jaringan yang kecil? Bisa ya. Bisa ya, jadi bisa untuk digunakan di jaringan yang kecil selama Anda mengetahui cara dan memiliki alat-alat yang dibutuhkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga kelebihan dari routing dinamis adalah jika ada jalur yang rusak tetap aman gitu, karena yang seperti Bapak bilang tadi jaringan sudah mempunyai backup dan akan mengotomatisasi sendiri gitu apabila terjadi itu sebuah kerusakan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kelebihan dari routing dinamis adalah jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Jadi di routing dinamis ini semuanya dilakukan secara otomatis ya. Jadi semua semua kegiatan di dalam jaringan dilakukan secara otomatis gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi Bapak sudah menjelaskan apa yang namanya kelebihan dari routing dinamis. Selanjutnya Bapak juga di sini akan menjelaskan tentang kekurangan dari routing dinamis. Nah, yang pertama bandwidth yang dibutuhkan lebih besar gitu. Bandwidth atau kemampuan jaringan gitu, apa kemampuan mendapatkan jaringannya itu lebih besar ya. Mengapa ini menjadi sebuah kekurangan? Karena ketika bandwidth yang dibutuhkan semakin besar, maka itu biaya yang dibutuhkan juga akan sangat mahal ya. Tergantung gitu bandwidth, semakin besar bandwidth yang kita butuhkan, maka semakin besar pula gitu biaya yang kita butuhkan untuk memenuhi bandwidth tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan dari administrator. Jadi di sini kekurangan itu, jadi si administrator tuh tidak bisa mengontrol sendiri bagaimana sebuah jaringan itu berjalan, karena itu sudah diatur secara otomatis oleh sistem seperti itu.
Selanjutnya, kekurangan di routing dinamis itu adalah membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Jadi, seperti itu. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan dari routing dinamis. Nah, selanjutnya tentunya dari kedua penjelasan Bapak tadi mengenai routing statis, routing default, dan routing dinamis gitu, bisa kita tarik kesimpulan bahwa banyak perbedaan dari jenis routing tersebut gitu ya, terutama dalam fitur serta kemampuannya dalam memudahkan pengguna ataupun administrator untuk mengakses router itu. Nah, selanjutnya pengkonfigurasian routing statis bisa terbilang cukup rumit karena dilakukan secara manual. Sedangkan pada routing dinamis secara sederhana karena dapat diatur secara otomatis. Itu adalah simpulan dari routing statis dan routing dinamis gitu ya. Jadi penjelasan Bapak tadi bisa disimpulkan seperti itu. Jadi dapat kita sederhanakan bahwa dari routing statis dan routing dinamis itu memiliki cara config yang berbeda-beda gitu, serta memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Terus apabila ada yang bertanya, mana yang lebih baik Pak, menggunakan routing statis atau menggunakan routing dinamis? Nah, untuk jawabannya tidak ada yang lebih baik gitu ya dari kedua jenis routing ini, baik itu menggunakan routing statis, menggunakan routing dinamis, tidak ada yang lebih baik. Kenapa? Karena kedua routing ini baik statis maupun dinamis itu memiliki memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda sehingga penempatannya juga berbeda-beda seperti itu. Misalnya sederhananya seperti ini, ketika Anda ingin membangun sebuah jaringan yang berskala kecil di rumah misalnya, maka routing yang harus digunakan adalah jenis routing statis gitu, karena skalanya kecil. Nah, apabila Anda mendapatkan proyekan yang sangat besar untuk membangun sebuah jaringan di sekolah atau di perkantoran, tentunya yang digunakan harus routing dinamis gitu agar memudahkan kalian sendiri gitu sebagai administrator. Jadi seperti itu ya, jadi tidak ada ini mah lebih baik, ini lebih jelek, enggak gitu. Tapi setiap jenis-jenis routing ini memiliki kemampuan dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, ya baik, jadi kira-kira seperti ini ya gambaran di routing dinamis. Seperti kita lihat bahwa routing dinamis ini lebih kompleks atau lebih rumit dalam skema jaringannya karena melakukan alat dan bahan yang lebih rumit ya untuk membangun sebuah jaringan dinamis itu. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk penjelasan mengenai routing dinamis. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang protokol routing gitu. Nah, sebentar. Bapak di sini sebentar ya. Ya, jadi di sini protokol routing gitu ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang protokol routing. Nah, di sini itu ada yang pertama ada Routing Information Protocol atau RIP gitu. Selanjutnya ada juga Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP. Selanjutnya juga ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. Selanjutnya ada Open Short Path First atau OSPF. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu gitu, apa sebenarnya dari istilah-istilah bahasa Inggris yang rumit ini gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Yang pertama kita akan membahas dulu apa itu yang namanya RIP gitu. Baik, Bapak mulai. RIP adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan router
router yang terhubung langsung gitu. Nah, kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Nah, selanjutnya adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP adalah host, network, subnet, dan root default seperti itu ya. Jadi untuk RIP ini merupakan jenis protokol yang menggunakan router secara langsung gitu ya. Nah, selanjutnya protokol ini menggunakan algoritma distance vector gitu ya. Apa itu distance vector? Nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya. Itu merupakan kuis dari Bapak ya. Dicatat ya, Rangga. Tolong dicatat. Kuis dari Bapak hari ini adalah untuk mencari pengertian dari algoritma distance vector. Nah, seperti biasa nanti dikumpulkan pada form yang sudah ada di deskripsi grup. Nanti siapa yang paling dulu mengumpulkan, tentunya setelah pelajaran ini akan mendapatkan poin yang lebih bagus seperti itu. Jadi tolong diingat sekali lagi bahwa kuis hari ini adalah mencari pengertian mengenai algoritma distance vector. Oke? Cukup ya? Cukup sepertinya. Oke, baik. Bapak lanjutkan. Nah, metrik yang dilakukan pada protokol ini berdasarkan hop count gitu untuk pemilihan jalur terbaik. Nah, jika hop count lebih dari 15, maka paket data akan dibuang dan tidak diteruskan. Nah, update routing pada protokol ini dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. Nah, jadi batas batas maksimal dari hop count-nya itu adalah 15 gitu, dan broadcast-nya dilakukan setiap 30 detik. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam protokol RIP ininya. Ya, jadi RIP ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah RIP versi 1 atau di sini RIP P1 seperti itu. Nah, RIP P1 ini adalah hanya mendukung routing class pool. Nah, apa itu routing class pool? Jadi routing yang dilakukan secara penuh seperti itu. Untuk selanjutnya, tidak ada info mengenai subnet yang dimasukkan ke dalam data perbaikan routing. Tidak ada mendukung PLSM atau variable link subnet mask. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas gitu ya, apa yang namanya itu PLSM seperti itu. Jadi di materi ini sebenarnya banyak spoiler ya untuk pembahasan kita minggu selanjutnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adanya fitur perbaikan routing broadcast. Itu untuk RIP versi 1. Nah, selanjutnya ada juga RIP versi 2 gitu yang mendukung routing class pool dan classless. Jadi, tidak hanya class pool, di RIP versi 2 ini juga mendukung classless gitu. Nah, selanjutnya info subnet dimasukkan ke dalam rata-rata perbaikan routing, yaitu untuk mendukung PLSM atau Variable Length Subnet Mask. Nah, selanjutnya ada fitur perbaikan routing multicast gitunya. Jadi cukup dari protokol routing RIP ini untuk versi 1 dan versi 2 itu saling melengkapi gitu ya. Dari versi 1 masih terdapat banyak kekurangan, di versi 2 sudah diperbaiki seperti itu. Nah, selanjutnya RIP 2 tidak berbeda jauh dengan RIP 1. Perbedaannya yang terlihat ada pada informasi yang diberikan antar router gitu ya. Pada RIP 2, informasi yang dipertukarkan dapat diautentikasi. Persamaan RIP 2 dengan RIP 1 yaitu yang pertama ada distance vector routing protocol yang tadi sudah dibahas, jadi menggunakan distance vector routing protocol gitu ya. Selanjutnya ada juga metrik berupa hop count gitu ya. Nah, selanjutnya maksimal hop count adalah 15 gitu ya, seperti yang sudah tadi Bapak sebutkan. Selanjutnya adalah menggunakan port 520. Untuk selanjutnya,
kelebihan dari persamaan dari RIP versi 1 dan 2 adalah menjalankan auto summary secara default. Nah, selanjutnya bila kita sudah bahas mengenai persamaan dari RIP 1 dan versi 2. Nah, di sini juga ada yang namanya perbedaan. Nah, perbedaannya dapat kita lihat bahwa di versi 1 ini bersifat classless serta sedangkan di RIP versi 2 gitu bersifat per class gitu ya. Nah, selanjutnya ada mengirimkan paket update dan menerima paket update versi 2, mengirimkan update ke alamat multicast gitu ya. Selanjutnya ada auto summary dapat dinonaktifkan. Untuk selanjutnya mendukung fungsi keamanan berupa autentikasi yang dapat mencegah routing update dan diterima dari sumber yang tidak dipercaya. Seperti itu ya untuk penjelasan teknis mengenai RIP atau Routing Information Protocol, baik itu versi 1 dan versi 2. Nah, selanjutnya Bapak juga akan menjelaskan tentang apa saja kelebihan dari protokol RIP. Nah, di sini bisa kita sebutkan bahwa kelebihan dari protokol RIP adalah menggunakan metode trigger update gitu ya. Selanjutnya ada memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali dan memberikan informasi routing. Selanjutnya, jika terjadi perubahan pada jaringan sementara waktu pada timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut atau trigger update tadi. Selanjutnya, ada juga kelebihan dari protokol RIP adalah mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan pada link dan jaringan. Sedangkan untuk kelemahannya di sini Bapak juga akan jelaskan bahwa RIP ini memiliki jumlah host yang terbatas gitu ya. Ketika pertama kali dijalankan, RIP hanya mengetahui cari routing ke dirinya sendiri gitu atau dalam hal ini istilah teknisnya local host gitu ya. Nah, dan tidak mengetahui topologi jaringan di mana tempatnya berada. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan mengenai RIP. Nah, selanjutnya kita masuk kepada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Nah, apa itu IGRP? IGRP adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco System gitu ya pada pertengahan tahun 80-an. Tujuan penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP sendiri memiliki hop maksimum yang lebih besar tentunya dari IRP yaitu sebanyak 255. Tapi default dari protokolnya sendiri adalah 100 gitu ya. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah interkoneksi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, protokol IGRP juga menggunakan algoritma distant vector. Update routing pada protokol ini dilakukan secara broadcast tiap 90 detik seperti itu. Nah, pada IGRP, routing dilakukan secara matematik berdasarkan jarak. Oleh karena itu, sistem IGRP sudah mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan jalur mana yang akan ditempuh. Adapun yang harus diperhatikan dalam hal tersebut adalah load, delay, bandwidth, reliability, dan sebagainya. Karena protokol ini diciptakan oleh Cisco, maka di dalam kumpulan perintah dasar Cisco juga terdapat perintah untuk mengatur IGRP ini. Jadi nanti ya di depannya kita akan menggunakan apa yang namanya itu Cisco Packet Tracer. Nah, jadi di situ juga kita akan belajar mengenai jenis protokol routing yang akan digunakan. Nah, salah satu jenis protokol routing yang diciptakan oleh Cisco adalah IGRP. Nah, adapun kelebihan dari IGRP ini adalah mendukung sampai 255 hop count gitu ya. Dan kekurangannya sendiri adalah jumlah host yang terbatas dan hanya bisa diterapkan pada router Cisco. Jadi ini sangat idealis ya anak-anak. Jadi tidak bisa digunakan pada router yang lain karena ini merupakan buatan dari Cisco. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke pojok bawah, ini ada namanya Open Source Papers atau OSPF. Nah, apa itu OSPF? OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan yang dijelaskan di RCF 2328. Protokol ini cocok diterapkan pada jaringan yang memiliki router yang berbeda-beda. Contohnya, jika jaringan komputer Anda memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah router Cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan IGRP. Jadi pilihan Anda tinggal menggunakan RIP atau OSPF. Seperti itu. Jadi apabila yang tadi di router IGRP ini idealis, tidak bisa digunakan oleh router yang beda merek, untuk OSPF ini karena bersifat open, jadi bisa digunakan di dalam router apa saja, seperti itu. Selanjutnya, OSPF juga bekerja dalam sebuah algoritma yang bernama link state atau yang disebut algoritma Dijkstra gitu ya. Cara kerja dari protokol ini adalah pertama, sebuah pohon yang jalur ditempelkan atau dibangun. Kemudian routing table akan diisi dengan jalur-jalur terbaik yang dihasilkan dari pohon tersebut. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing table pada protokol ini dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Bisa dibilang OSPF ini adalah router distribution, yaitu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kelebihan dari protokol OSPF, yaitu tidak menghasilkan routing loop, mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus, bisa menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan, membagi jaringannya yang besar menjadi beberapa area. Waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat, serta dapat diterapkan di semua router merek apapun. Nah, untuk kekurangannya sendiri, OSPF ini membutuhkan basis data yang besar atau lebih rumit, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya di sini Bapak juga akan menjelaskan mengenai BGP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol EGRP. Nah, sebagai routing protokol gitu ya, EGRP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Namun yang membedakan EGRP dengan routing protokolan lain adalah termasuk ke dalam kategori routing jenis protokol atau eksterior. Jadi di luar ya, seperti itu. Nah, kelebihan dari protokol EGRP ini adalah instalasi yang sangat sederhana, sedangkan kekurangan dari protokol ini adalah keterbatasan dari dalam mempergunakan topologi jaringan, seperti itu. Jadi itu penjelasan mengenai jenis-jenis protokol routing yang bisa digunakan dalam membangun sebuah jaringan. Nah, sebenarnya ini merupakan sebagian kecil dari yang Bapak bisa sampaikan mengenai jenis-jenis protokol routing. Sebenarnya ada banyak sekali ya jenis-jenis dari protokol routing tersebut. Nah, apabila Bapak menjelaskan satu persatu, tentunya waktunya tidak akan cukup ya untuk satu pertemuan gitu. Nah, maka dari itu untuk membuka membangun wawasan kalian mengenai protokol-protokol routing, tentunya nanti Bapak akan tugaskan kalian untuk mencari jenis-jenis lain protokol routing ini selain yang Bapak jelaskan di sini gitu, seperti itu. Selanjutnya, apabila anak-anak ingin mencari referensi mengenai jenis-jenis protokol routing lain, anak-anak bisa mencarinya lewat internet atau lewat sumber-sumber yang sudah disediakan di sekolah, seperti itu. Oke ya, karena sudah selesai ya pematerian dari Bapak, tadi juga sudah dijelaskan mengenai routing, konsep, dan jenisnya. Maka dari itu, karena ini sifatnya demokratis ya, Bapak ingin mempersilahkan kalian untuk bertanya mengenai penjelasan Bapak barusan. Ya, silakan anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Saya ingin bertanya, Pak. Apakah boleh? Boleh, silakan. Sebenarnya bukan bertanya sih, tapi lebih ke meminta tolong untuk dijelaskan kembali, Pak, perbedaan antara routing statis dan routing dinamis. Seperti itu, Pak. Maaf. Oh iya, sampaikan ya. Tapi tadi kan ya di awal gak ada ya. Ini baru masuk. Kalian dari mana aja nih? Iya, Pak. Tadi jaringan saya nggak ada, Pak, di sini. Susah banget. Maaf, Pak. Oh iya, klasik ya. Kayaknya semua siswa juga mempunyai permasalahan yang sama tentang online. Jadi jaringan tuh jadi permasalahan biasa. Ya, apalah. Nah, oke. Jadi di sini kembali ya ke pertanyaan tadi, Bapak ini menjawab ya tentang apa sebenarnya perbedaan dari routing statis dan routing. Jadi routing statis adalah routing yang dilakukan secara manual ya, oleh si usernya. Jadi kita config sendiri. Setiap jaringan yang akan di routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Nah, tapi ya selain keribetan harus konfig satu persatu, itu ada kelebihan dari static routing, yaitu lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Nah, kalau untuk dynamic routing, jadi dynamic routing itu adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Jadi istilahnya otomatis ya, sudah di set sedemikian rupa agar dapat mengatur sendiri. Nah, adapun kelebihan dari dynamic routing adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Jadi intinya kalau yang statik mah lebih ribet ya karena harus dikonfigurasi satu persatu. Namun untuk dinamik mah bisa otomatis ya. Namun dari kedua jenis routing tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu kan ya, apakah sudah paham? Begitu ya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih. Cantik banget ya, Fania ya. Kayaknya baru selesai mandi nih. Oke lah. Nah, kalau gitu ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ya, oke. Nggak ada yang bertanya lagi nih. Ya, Bapak itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada mah, Bapak bakal memberikan tugas nih untuk kalian. Jadi nggak sulit kok ya. Tinggal isi aja. Di sini Bapak share screen ya. Ininya apa? Tugas untuk kaliannya. Nah, Bapak share screen. Oke. Iya, baik. Jadi, setelah tadi Bapak menjelaskan tentunya untuk menambah wawasan kalian gitu dan menambah apa namanya penilaian kalian gitu ya. Yang di sini Bapak apa namanya akan memberikan sebuah tugas ya dalam bentuk LKPD. Nah, untuk tugasnya sendiri cukup mudah ya. Nah, di sini tugas mari kita bahas gitu ya. Tugasnya sendiri ada 2 gitu ya. Untuk pertama, tugas diskusi, yaitu buatlah kelompok antar siswa yang beranggotakan 3 sampai 4 orang. Nah, kemudian diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Lalu buatlah sebuah resume dan dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, ini untuk pertanyaannya ada di sini ya. Jadi nanti kalian buat kelompok gitu ya, bebas saja ya. Tidak ada aturan dari Bapak harus cowok-cowok atau cewek-cewek, bebas ya. Jadi buat kelompok sesuka hati kalian. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan ini dan dibuatkan sebuah resume. Nah, untuk pengumpulannya masing-masing anggota kelompok nanti mengumpulkan di apa namanya Google Classroom. Nah, seperti itu.
Jadi itu ya, sudah jelas ya untuk tugas yang pertama. Mudah kok cuma tinggal mengisi saja gitu ya. Tinggal ngisi, itu dibuatkan resumenya terus dikumpulkan. Nah, untuk kedua, ini ada tugas instruksi gitu ya. Lakukan konfigurasi routing dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, tentunya untuk tugas ini sebenarnya Bapak bingung ya, karena sebenarnya kita belum masuk jauh ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, tapi untuk itu untuk menambah wawasan kalian boleh mencoba ya melakukan konfigurasi routing dalam aplikasi Cisco Packet Tracer gitu ya. Jadi nanti kalian bisa coba-coba gitu ya untuk melakukan proses routing itu di aplikasi CPT. Nah, untuk tutorialnya bagaimana? Nah, tutorialnya bisa kalian banyak cari ya di internet ya. Bentar kita cari sepertinya tutorial gitu. Tutorial konfigurasi routing di CPT. Nah, itu ya, banyak ya di internet sekarang mah, udah semuanya tersedia di internet ya. Bahkan kalian tidak belajar dengan saya juga sebenarnya udah bisa pinter ya. Tergantung dengan kemampuan kalian gitu ya. Mau jadi pinter, buka yang pinter, mau yang buka yang sembarangan, cari yang sembarangan gitu ya. Tapi diusahakan kalian tetap belajar ya, cari informasi-informasi yang bagus di internet. Nah, bentar, ini sepertinya di Bapak bermasalah ya internet. Nah, bentar, kita coba lagi di sini. Kenapa ya? Koncara tut. Nah, muncul ya. Tidak, sepertinya. Oke, kita buka YouTube. Sebentar. Sepertinya internet Bapak bermasalah ya, atau laptop Bapak overheating, kita gak tahu gitu ya. Nah, gitu ya. Kita coba gitu ya, tutorial gitu. Tapi sebenarnya ini Bapak juga udah punya ya tutorial ini teh videonya. Nanti Bapak share aja ya di di grup ya, video tutorial mengkonfigurasi routing di CPT-nya gitu. Nanti Bapak kirimin aja ya link drive-nya gitu, karena Bapak juga udah mengumpulkan sih sebenarnya, tapi di sini Bapak bingung ya carinya gitu ya. Bentar, Bapak cari dulu gitu ya, siapa tahu ada gitu. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini tuh ada tuh. Bentar, kita lihat dulu ya, nanti dikirim ya ke kalian gitu ya. Nah, itu ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Bukan ternyata ya. Yang mana ya? Adalah nanti Bapak kirimkan di di grup ya untuk video tutorialnya, atau kalian juga bisa cari referensi lain gitu ya di YouTube, di internet, atau di mana, atau bisa belajar juga dengan kakak-kakak kalian. Mungkin ada yang lagi belajar IT atau ahli IT gitu, bisa ditanyakan ya bagaimana cara mengkonfigurasi. Nah, ini nanti Bapak juga file ini Bapak kirim juga di grup ya. Jadi kalian boleh coba-coba ya ini untuk melakukan konfigurasi routing di Cisco Packet Tracer. Nah, dan jangan lupa ini tugas diskusinya dikerjakan ya, dan dikumpulkan di Google Classroom seperti itu.
Seperti itu. Ada yang ditanyain apa namanya perihal tugas ini? Jadi gitu ya anak-anak, untuk tugasnya gitu ya, semoga dikerjakan ya. Nah, ada pertanyaan nggak mengenai tugas ini? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan Fiona. Untuk tugasnya itu dikerjakan individu atau kelompok ya Pak? Oke. Oh iya ya, saya lupa ngejelasin ya. Tugas ini dikerjakan individu atau kelompok. Nah, jadi tugas ini dikerjakan secara individu ya, karena soalnya juga mudah kok ya, nggak ada praktek, cuma isi KPD-nya saja. Nah, jadi untuk referensinya kalian boleh ya, bebas ya, mau buka internet, mau dari Google, ataupun mau dari mana juga ya, sesuka hati kalian, asal diisi ya LKPD-nya. Seperti itu, Fiona. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Fiona. Nah, ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada nih. Sepertinya cukup ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, kalau cukup berarti dicukupkan ya pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran atau pematerian Bapak dengan baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa ya, tugasnya untuk dikerjakan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Terus karena ini masih situasi pandemi juga ya, karena sekarang juga naik ya PPKM-nya, levelnya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan ya, supaya tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran Bapak selanjutnya. Baiklah, karena sudah selesai, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan pelajaran ya. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam.